Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut. Qala al-Imam radhiyallahu anhu akhbarana Muhammad bin Husain qala sami'tu an-Nasrabadi yaqulu anta mutaraddidun baina sifatil fi'li wa sifatidz dzati. Wa kilahuma sifatuhu 'alal haqiqati fa idza hayyamaka fi maqamit tafriqati qaranaka bi sifati fi'lihi wa idza ballaghaka ila maqamil jam'i qaranaka bi sifati dzatihi. Wa Abul Qasim An-Nasrabadi syaikhu waqtihi. Nah, ini perkataan-perkataan seperti ini susah menerjemahkannya, susah juga memahaminya, apalagi memberi faham itu kepada orang lain. Jadi susahnya udah 3 kali tuh. Memahaminya susah, menyampaikannya ya apalagi begitu. Ya. Nah, perkataannya seperti ini ya. Engkau itu selalu bolak-balik di antara sifat fi'il dan sifat dzat. Dan keduanya itu adalah sifat Allah secara hakikat. Maka apabila Allah itu membingungkanmu pada makom tafriqoh, maka Allah membarengimu dengan sifat fi'ilnya. Dan apabila Allah menyampaikanmu kepada makom jama', maka Allah membarengimu dengan sifat dzatnya. Bingung kan? Bingung. Jadi begini, di kita itu ada di Asy'ariyah Maturidiyah itu ada 3 sifat yang kita bahas. Sifat wajib, sifat mustahil, dan suka disebut sifat jaiz. Wajib kan tahu semua lah ya, mustahil tahu semua. Yang jaiz ini ulama berbeda melihatnya itu. Yang satu mengatakan bahwa ini adalah af'al, perbuatan Allah, maka dia bukan sifat. Yang kedua, ini melihat sebagai sifat. Nah, yang melihat sebagai sifat itu Maturidiyah, yang melihat itu sebagai af'al adalah Asy'ariyah. Nah, nanti perbedaan di antara kedua pemahaman ini sebetulnya perbedaannya lafzi. Dalam pengertian perbedaannya lafzi itu apa? Tidak substansial perbedaannya itu, tapi substan untung. Itu tidak substansial, tapi substan untung. Jadi begini, Allah memberi rezeki, ya, memberi rezeki itu kan umum. Kita ambil secara khusus. Allah memberi penglihatan kepada Zaid. Itu perbuatan Allah atau sifat Allah? Nah, berarti itu mazhab Asy'ariyah. Ya. Allah menjadikan kita alim. Itu perbuatan Allah atau sifat Allah? Perbuatan Allah, berarti itu Asy'ariyah. Nah, pertanyaan sekarang begini. Bukankah Allah menjadikan kita alim karena Allah menghendaki kita alim? Berarti menghendaki kealiman. Betul. Menghendaki kealiman ini dari kapan? Dari azali. Berarti itu perbuatan Allah atau sifat Allah? Sifat Allah. Nah, itu Maturidi. Itu Maturidi mah. Jadi itu pencabangan dari sifat irodah. Jadi irodah khusus-khususnya itu namanya sifat jaiz. Tapi bukan sifat jaiz disebutnya itu sifatul af'al. Paham sampai sini? Jadi ini bertentangan enggak tuh? Enggak bertentangan. Kalau bertentangan mah begini. Ini af'al Allah dan itu adalah sifat. Nah, baru itu bertentangan. Ini mah enggak bertentangan. Dilihat dari segi itu adanya, maka itu adalah perbuatan Allah. Dilihat dari segi itu adalah irodahnya Allah, maka itu adalah sifat Allah. Paham sampai sini? Nah, ini Abul Qasim An-Nasrabadi, beliau itu mengatakan dengan mazhab Maturidi. Makanya perkataannya begini, engkau itu selalu bolak-balik di antara sifat fi'il dan sifat dzat. Sifat perbuatan dan sifat dzat. Berarti perbuatan di sini sebagai apa? Sifat. Berarti mazhab apa? Maturidi. Apakah Asy'ariyah ini menafikan adanya ketentuan Allah menjadikan Zaid sebagai alim? Tuh, tidak. Berarti beda enggak?
Nggak beda berarti. Cuma di dalam ibarat berbeda. Itu disebut khilafnya khilaf lafzi. Paham sampai sini? Nah, itu mukadimah pertama ya untuk memahami perkataan ini. Mukadimah kedua, di dalam tasawuf, keadaan manusia yang ingin atau yang selalu ingat kepada Allah, yang ingin wusul, itu terbagi dua secara umum. Satu disebut makom tafriqoh, dua disebut makom jama'. Satu makom tafriqoh, dua makom jama'. Jadi orang itu kan punya makom-makom nih. Ini yang mau ke Allah ya. Dalam pengertian apa? Tauhidnya sudah selesai, fikihnya sudah selesai. Ini perkara-perkaranya sudah selesai. Dia tinggal berjalan kepada Allah. Dalam pengertian tinggal mengamalkan ilmunya. Nanti manusia terbagi dua. Ada yang makom tafriqoh, ada yang makom jama'. Apa perbedaannya? Perbedaannya itu makom tafriqoh yang dia lihat adalah perbuatan Allah. Itu makom tafriqoh. Makanya lihat langit, dia bilang langit. Dia kena musibah, dia bilang saya kena musibah. Kemudian dia dapat rezeki, dia bilang saya dapat rezeki. Dia sakit, dia bilang saya sakit. Yang seperti itu makomnya makom apa? Makom tafriqoh. Makom tafriqoh. Nah, kalau dia itu melihat kemanapun yang diingatnya Allah, lihat atas yang diingat Allah, lihat bawah yang diingat Allah, kena sakit yang diingat Allah. Jadi si sakit ini sudah tidak terlihat. Ini keadaan hati ini mah. Keadaan hati. Nah, yang seperti ini nanti disebut makomnya makom apa? Makom jama'. Kalau secara, makanya jangan diterjemahkan. Kalau diterjemahkan jadi begini. Makom terpisah dan makom menyatu. Jadi yang satu terpisah dari Allah, yang satu menyatu dengan Allah. Nah itu udah sesatu dan nanti cara memahami orangnya jadi beda begitu. Padahal ini sedang menjelaskan apa? Makom. Paham sampai sini? Nah kira-kira kita itu yang mana? Nah kita mah mahjub. Kita mah udah di luar itu. Kita mah udah di luar, kita mah mahjub. Kita mah kalau sakitnya sakit, kita mah alah nyeri udah gitu kita mah. Kita mah mahjub. Ya. Ya tong kita lah abi we kitu nya. Teuing dirinya mah. kita mah rata-rata makomnya mahjub. Kita mah enggak punya makom. Kita makom. Itu makanya beda. Jadi begini, kalau misalkan ini mah ya kita dapat rezeki itu kita dikasih rezeki begitu sama Allah. Jadi ini tetap yang dilihatnya tetap Allah. Cuman dari segi Allah memberi rezeki. Paham? Nah kita mode wali on aja ya. Mode wali on nih. Kalau kita itu dalam kehidupan sehari-hari selalu melihat, oh ini adalah takdir Allah, oh ini adalah perbuatan Allah, oh ini adalah ciptaan Allah. Berarti kita itu sedang dalam makom apa? Tafriqoh. Itu tafriqoh. Kita terpisah tuh karena itu dilihat terus. Ini perbuatan Allah, ini Allah memberi rezeki, oh ini Allah memberi musibah, oh ini Allah memberi rezeki. Itu tafriqoh itu. Paham? Nah, kalau kita itu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kemudian setelah bangun tidur lagi, Mbah Surip, itu kita itu udah yang di keadaan hati kita itu cuman Allah, cuman gitu aja, nggak ada yang lain itu nggak ada yang lain itu udah nggak sudur di dalam kolbu itu namanya makom apa? Makom jama'. Ada lah. Masa eduk itu sing lemah husnuzon we. Sing lemah husnuzon. Sah lu gitu. Aya pokoknya mah. Ya, orang seperti itu
Ada. Jadi dari bangun tidur itu Allah, Allah. Nah, nanti orang yang makomnya makom jamak terbagi dua. Ada yang terfitnah, ada yang tidak. Yang terfitnah, dia nanti nggak sholat, nggak puasa. Pokoknya mah kegiatannya itu kayak kegiatan orang gila. Kenapa? Karena dia gila memang. Nah, ini gila. Jadi tidak terjaga. Ya, coba orang kabung bulengan, jelema kabung bulengan. Tergila-gila. Tergila-gila, aku Allah. Sanggup ngapa-ngapain gak tuh? Gak sanggup. Dan apakah keadaan hati seperti itu ada? Ada. Pernah ngelihat gak orang itu tergila-gila sama orang begitu? Ada. Kabung bulengan, kaki geluan gitu ya. Ya, orang seperti itu ada. Bangun tidur, kerjep, langsung si eta inget teh. Enggak ketemu sehari, gundah gulana. Ada orang seperti itu ada. Bucin. Ini jamaknya sama Allah. Ada nggak orang kayak gitu? Ada. Kita nggak pernah ketemu, jangan membohongkan gitu. Orang kayak gini, kalau misalkan sudah muncak ya. Jadi kabung bulangan anak sudah puncak nih, sudah puncak. Sanggup sholat nggak? Nggak bakalan sanggup sholat. Karena keadaan hatinya sedang seperti itu. Makanya orang seperti ini diangkat taklifnya oleh Allah. Karena memang dikelompokkan menjadi orang gila. Cuman bukan orang. Makanya nanti ada kan gila itu tergantung. Orang gila itu dia tidak perlu sholat. Dan kalau dia sembuh tidak harus mengqadha. Apabila gilanya macam ini. Di fikih ada tuh. Kalau gilanya macam ini. Yang terkenal di kita kayak siapa? Kayak Wan Sehan. Terkenal itu. Itu kata orang awam disebutnya majnun. Gila disebutnya. Kata kita pun memang iya, memang majnun. Majnun akluhu. Akalnya tertutup. Cuman majnun dengan apa? Kalau dengan Laila, ya jadi Laila majnun. Kalau sama Allah ya majdub disebutnya itu. Wali majdub. Makanya tanya. Gilanya gara-gara apa? Kalau gila aja itu gara-gara kebanyakan nanya nomor WA cewek. Itu majnun tolol gitu. Nah, paham sampai sini? Makomnya. Yang kedua tidak terfitnah. Yang tidak terfitnah, dia sama majnun. Cuman waktunya sholat dia sholat. Normal. Diajak ngobrol, responsif. Tapi dia keadaan hatinya tidak merespon. Ini lebih jarang lagi. Yang tadi jarang. Yang ini lebih jarang. Ada makom yang lebih tinggi daripada ini. Makomnya para rasul. Disebutnya jam'ul jam'i. Itu mah di luar jangkauan. Gak tahu gimana itu mah. Gak bisa ngebayanginnya aja kita gak bisa. Rasulullah itu gimana sih keadaan ahwal kolbunya, kita nggak bisa mengidrok itu, mengira-ngirakan nggak bisa, itu terlalu jauh sudah. Nah, karena madarnya, tempat berputarnya sufiyah itu ada pada dua makom, makom tafriqoh dan makom jamak, maka yang disebutkan di sini tafriqoh dan jamak. Tafriqoh jamak mau yang manapun itu adalah sifat Allah begitu. Itu teh bahasa kitanya apa? Kabung bulengan tergila-gila oleh makom, oleh sifat Allah, keduanya juga sama. Cuma yang satu dengan sifat af'al, yang satu dengan sifat zat begitu. Jadi kamu tidak akan bisa lepas dari kedua keadaan itu. Tergila-gila dengan sifat af'al atau tergila-gila dengan sifat zat. Ngelihat orang menghina sama kita bilang, ini kan perbuatan Allah. Marah nggak tuh? Enggak. Orang yang kayak gitu tergila-gila bukan? Tergila-gila dengan apa? Sifat af'alnya Allah. Makanya nggak ada marah di dalam hatinya itu. Lihat suaminya kawin lagi. Panku Allah dikawinkan begitu. Azawali. Jadi madarnya di situ. Nah sekarang mah gerasok.
Diulang lagi. Anta mutarodidun baina sifatil fi'li wa sifatid dzati. Engkau itu senantiasa bolak-balik di antara sifat fi'il dan sifat dzat. Dan keduanya itu hakikatnya adalah sifat Allah. Berarti Maturidiyah kan? Maka apabila Allah itu membingungkanmu di dalam makom tafriqoh, maka Allah membarengimu dengan sifat perbuatannya, sifat fi'ilnya. Dan apabila Allah itu menyampaikanmu kepada makom jamak, kamu sampai gila, sampai majdhub, maka Allah membarengimu dengan sifat zatnya. Paham sekarang? Nah itu baru ngasih paham tuh. Ngaji mah. Tadinya liur Ustaz, ini dijelaskan. Dibacakan sekali deui, liur tuh, liur kene, belegug. Jadi kalau udah dijelasin masih nggak paham, itu kemungkinan yang bodoh dua. Bisa jadi yang bodoh itu gurunya, karena tidak bisa menyampaikan ilmu. Bisa jadi yang bodoh muridnya. Begitu. Nah biasanya kalau misalkan sekali dijelaskan nggak paham, itu biasanya kesalahan siapa? Biasanya kesalahan gurunya. Tapi kalau udah 3 kali, 4 kali, 5 kali dijelaskan nggak paham, itu biasanya salah muridnya. Nah nanti kalau misalkan ada ya, kita kenal nih satu, kita kenal beberapa sufi yang mereka itu sampai pada makom jamak. Di antaranya siapa? Di antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Al-Hallaj. Al-Hallaj ini dia dalam keadaan makom jamak, dia mengatakan anallah, aku adalah Allah. Zikirnya itu sudah bukan subhanallah, tapi zikirnya sudah subhani, maha suci aku. Ya. Dia bilang buka baju, ma fi jubbati ilallah. Di dalam jubah saya ini yang ada hanya Allah. Coba yang dengar orang awam, itu bakal gimana kesimpulannya? Bukan orang awam sesat nyebutkan itu. Oh, Al-Hallaj ngaku sebagai Allah. Al-Hallaj bilang Allah ada di sakunya. Maka orang-orang awam ini mengadukan kepada qadhi saat itu. Orang-orang awam mengadukan kepada qadhi saat itu. Sama qadhi saat itu dihukum mati. Karena qadhi menghukumi zohir. Karena zohirnya perkataan ini memang mengkafirkan. Padahal Al-Hallaj ini dalam keadaan majdzub. Dan karena meresahkan masyarakat, meresahkan warga, bukan sekali 2 kali kayak gitu, ya akhirnya harus dihukum mati. Maka dua-duanya benar. Al-Hallajnya benar, karena dia dalam keadaan majdzub. Si qadhinya benar, karena dia melihat zahir. Ada perkataan kedua, ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang mengatakan, masyhur perkataannya. Ya. Setiap wali ada tahta qodamaya, ada di bawah telapak kakiku. Ini perkataannya Syekh Abdul Qadir. Orang awam bilangnya apa? Sombong tuh. Kan nggak sampai jauh kayak Al-Hallaj tadi kan? Semua wali berada di bawah telapak kakiku. Padahal itu lagi jadzab. Itu teh bilisanillah. Semua wali itu di bawah kekuasaan Allah, itu bahasanya. Cuman yang keluar dari mulut Syekh Abdul Qadir. Jadi kira-kiranya Syekh Abdul Qadir sombong. Padahal Syekh Abdul Qadir itu mengatakan seperti itu. Sedang dalam keadaan jamak. Nah ini orang-orang Wahabi gak bakalan paham. Yang kayak gini. Makanya cari waliullah dari grup Wahabi. Gak bakalan nemu. Gak bakalan ada. Percayanya juga enggak mereka itu. Iya. Bukan tidak mempelajari, mereka itu mempelajari tasawuf itu, dibaca. Tapi gak sampai. Jangankan sampai, membenarkan pun tidak. Belajar. Baca mereka itu. Oh sufi begini, oh ini Al-Hallaj, tahu mereka itu. Baca. Cuman dianggapnya, mereka itu gak sampai. Jadi gak sampai aja udah. Gak sampai. Nah itu selesai ya. Paham sampai sini? Paham ya? Mana tadi? Kemudian, Sami'tul Ustadz Al-Imam Aba Ishaq Al-Isfirayini rahimahullah yaqulu lamma qadimtu min Baghdad kuntu udarrisu fi jami'i Naisabur mas'alatar ruh
Wa asyrahul qaula fi annaha makhluqatun wa kana Abul Qasim An-Nasrabadhi qaidan mutaba'idan anna yusghi ila kalami. Fajtaza bina ba'da dzalikal yaumi bi ayyamin qalaila faqala li Muhammad al-Farra'i ishhad anni aslamtu ala yadi hadzal rajuli wa asyara ilayya. Aku mendengar Al-Ustadz Imam Abu Ishaq Al-Isfirayini rahimahullah berkata. Jadi yang berkatanya ini siapa? Abu Ishaq Al-Isfirayini. Tatkala aku itu sampai ke Baghdad, maka aku mengajar di Jami'. Jami' itu di Masjid Jami'. Jadi dulu itu pusat pendidikan adanya di dalam masjid. Orang-orang, jadi pesantren-pesantren itu nggak terlalu laku, belum terlalu banyak. Karena tempat pendidikan itu adanya di masjid. Makanya saya ada sedikit kritik ya sama kampus-kampus itu. Kenapa kok ilmu itu dia dibatasi? Jadi kenapa kalau mau jadi dokter itu harus masuk kampus, harus bayar mahal itu kenapa? Kenapa enggak ilmu kedokteran itu dibagikan secara meluas kayak kita ngaji fikih? Iya, jadi di masjid itu ada. Iya siapapun boleh, udah masuk aja. Siapapun udah masuk aja, masuk apa? Kita, masuk masjid, kita belajar modul kedokteran di masjid gitu pengajian. Jadi majelis kedokteran. Dan itu pun majelis ilmu juga kan? Majelis ilmu juga kita belajar tentang virus, kita belajar tentang yang ngajinya orang-orang kompeten. Sekarang itu ketololan ustadz-ustadz yang ada sekarang apa? Dokter bukan ngomongin virus di masjid, kan bodoh tuh akhirnya mah. Bukan ahlinya kan, bukan bidangnya kan. Jadi kenapa kok harus bayar mahal dulu? Kita mau tahu tentang flu, kita mau tahu tentang mata dan penyakit dan obatnya. Ini sudah ketidakmanahan di dalam ilmu. Makanya barokah ilmunya kurang gitu. Kalau nggak diangkat. Nah, jadi beliau itu mengajar di Masjid Jami Naisabur tentang perkara ruh. Jadi tema pengajiannya apa? Tentang ruh. Dan aku menjelaskan perkataan bahwa ruh itu makhluk. Dalam pengertian ruh itu diciptakan oleh Allah. Berarti azali ruh ini tidak ada. Ya sesuatu yang baru. Yang pernah tidak ada kemudian menjadi ada. Dan di situ ada satu ulama namanya Abul Qasim An-Nasrabadhi. Di dalam majelis itu. Dia itu duduk tapi jauh dari kami. Tapi mendengarkan. Jadi halakohnya di sini. Syekh An-Nasrabadhi di sana, kira-kiranya begitu. Cuman ngedengerin aja bahwa ruh itu makhluk. Maka setelah lewat beberapa hari, ya nggak terlalu lama, mungkin 2-3 hari qolail sedikit, maka berkatalah Syekh An-Nasrabadhi kepada Muhammad Al-Farra. Muhammad Al-Farra bukan yang mengajar tadi kan? Yang mengajarnya siapa? Abu Ishaq Al-Isfirayini. Ishad, saksikan olehmu bahwa aku Islam atas orang ini. Aku Islam lagi atas orang ini. Wa asyara ilayya, dan dia mengisyaratkan padaku. Paham gak maksudnya nih? Gak paham? Nah, Abul Qasim An-Nasrabadhi tadinya mungkin punya i'tiqad ruh itu qadim. Punya i'tiqad ruh itu bukan makhluk. Tadinya itu punya i'tiqad ruh bukan makhluk. Setelah mendengar Al-Isfirayini berkata ruh itu makhluk, dia itu seolah-olah Islam lagi. Karena perkataan ruh itu qadim, dia kafir. Mengkafirkan. Cuman dia denger bener ogenya ruh itu makhluk. Maka dia berkata kepada siapa? Kepada Muhammad Al-Farra. Saksikan olehmu saya Islam lagi. Jadi Islam saya itu atas orang ini. Menurut orang mah nggak Islamkan orang mah iya lah gitulah. Ya, yang mengislamkan saya itu orang ini. Itu kira-kiranya. Makanya di YouTube itu ada i'tiqad ruh qadim atau ruh bukan makhluk. Itu kafir. Mau gimana?
Terus kita mau bilang apa? Emang kayak gitu. Ya, emang kayak gitu. Saya nggak mau nyebutin dulu orangnya, saya lagi punya musuh nih, nggak mau nambah musuh dulu. Ya, musuh saya udah agak banyak. Ayo nambah musuh lagi, repot lagi saya ini. Dirempung. Ya. Susah ngelainnya satu-satu lah, gitu. Nah ini berarti i'tiqad sufiyah bahwa ruh itu makhluk. Kalau ada yang mengatakan ruh itu qadim atau bukan makhluk, kemudian menisbahkan itu kepada sufi, tukang bohong deh itu. Nah ini disebutkannya ruh itu apa? Makhluk. Kemudian sami itu Muhammad ibn al-Husain as-Sulami rahimahullah yaqulu, sami itu Abul Husain al-Farisi yaqulu, sami itu Ibrahim bin Fatik yaqulu, sami itu Junaid yaqulu, mata yattasilu man la syabiha lahu wa la nazira biman lahu syabihun wa nazirun. Hayhata hadza dhannun ajibun illa bima latafal latifu min haitsu la daraka wala wahma wala ihatata illa isyaratul yaqin wa tahqiqul iman. Aku mendengar Syekh Junaid berkata, sejak kapan zat yang tidak ada syabih dan tidak ada nazir bisa menyatu, bisa bersambung dengan yang punya syabih dan punya nazir? Ini apa maksudnya? Maksudnya rod kepada yang mengatakan Allah hulul, sama tuh. Jadi kan ittisal, menyambung. Jadi kita dengan Allah itu sudah menempel. Kapan bisa menempel sesuatu yang tidak ada syabih, tidak ada nazir, bisa menempel dengan sesuatu yang ada syabih dan nazir. Syabih dan nazir itu makhluk lah, begitulah, biar mudah. Gimana yang bukan makhluk bisa menempel dengan makhluk? Hayhata hadza dhannun ajib. Jauh sekali, ini adalah ketololan yang sangat tolol. Illa bima latafal latifu min haitsu la daraka wala wahma wala ihatata illa isyaratul yakin wa tahqiqul iman. Jadi yang namanya wusul, begitu kira-kiranya, biar cepat aja ya yang ini. Yang namanya wusul itu kita memperkuat keimanan kita, itu baru namanya apa? Wusul. Jadi kalau kita ngobrolin Allah, apalagi buat ahli zikir, jangan pakai khayalan-khayalan. Jangan kayak siapa itu baru mau diomongin, poho wae ngaran si eta. Saya itu teh. Poho. Kan. Adalah lupa saya namanya itu. Dia bilang itu kalau wirid itu nanti kita punya cahaya, kita akan melihat cahaya. Terus nanti cahayanya semakin membesar. Masuklah ke situ. Geus lieur sih ulang. Sih mah. Ya, makanya itu mah khayalan, bukan kayak gitu ya, bukan kayak gitu wusul kepada Allah, bukan kayak gitu. Illa apa? Isyaratul yakin wa tahqiqul iman. Jadi memperkuat keimanan. Memperkuat keimanan itu ada dua caranya. Satu dengan memperbanyak dalil. Dua dengan menghilangkan ghaflah. Yang satu hubungannya itu nanti dengan ilmu kalam, yang satu hubungannya dengan ilmu tasawuf. Wa akhbarana Muhammad ibn Husain rahimahullah ta'ala sami'tu Abdul Wahid ibn Bakrin yaqulu hadatsani Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Bardai qala akhbarana Thahir ibnu Ismail ar-Razi qala qila li Yahya ibni Muadzin akhbirna anillahi azza wa jalla. Ada orang namanya Yahya bin Muadz. Dia itu dipinta untuk menjelaskan Allah. Coba jelaskan Allah kepada saya. Faqala ilahun wahid. Maka dikatakan Allah itu adalah ilah yang wahid. Kalau kita ini membicarakan ilah wahid, itulah Allah, gitu. Paham nggak? Nggak. Jadi begini nih, ya. Ini pembicaraan tentang asal usul kosmis. Jadi sebagaimana kita ketahui kan begini ya. Kita ini ada saat ini
ini kan didahului oleh waktu-waktu sebelumnya. Ya kan? Didahului oleh waktu-waktu sebelumnya. Nah, yang didahului oleh waktu-waktu sebelumnya kan bukan hanya kita, tetapi juga termasuk planet-planet dan bintang-bintang. Maka planet-planet dan bintang-bintang itu dia akan bergerak. Pergerakan hari ini kan bukan pergerakan kemarin. Nah, sehingga di dalam pergerakan itu kita bisa membaca dari mana asal semua perkara ini. Karena dia kalau misalkan kita lihat sama teori yang ada sekarang, kan antara satu planet dengan planet lain itu kan semakin menjauh. Kalau semakin menjauh berarti kira-kira bisa diteorikan bahwa ini semuanya pernah menyatu. Nah, kalau misalkan kita kasih grafik, kita bisa mengira-ngirakan grafik perubahan alam semesta ini. Ini dari mulai satu entitas yang sangat padat, kemudian dia itu meledak kemudian jadi gas dulu, kemudian karena waktu itu berlalu dan dia terus bergerak, nanti gas-gas ini berkumpul menjadi molekul, nanti berkumpul lagi, jadilah planet-planet. Nanti ada yang jadi matahari, ada yang jadi bintang, ada yang jadi bulan. Nah itu kalau misalkan dibikin grafik dari Big Bang, kita bisa bikin grafiknya tuh. Ini Big Bang di sini, ini 1 miliar tahun setelah Big Bang, ini 2 miliar tahun setelah Big Bang. Kita itu sekarang sedang berada di 18 miliar tahun setelah Big Bang. Kayak gini. Jadi yang kita lihat sekarang ini kayak di sini matahari, kemudian di sini planet. Itu 18 miliar tahun setelah Big Bang. Kalau kita lihat 1 miliar tahun setelah Big Bang, itu nggak kayak gitu. Ini masih gas. Nah itu namanya apa? Evolusi kosmos. Nanti kalau kita lihat lebih dalam lagi, ada evolusi protein. Itu teorinya si Darwin nanti. Dari plankton. Dari plankton sampai jadi manusia itu lewat monyet dulu dan lain sebagainya. Itu kan perkiraannya orang-orang yang mengira-ngirakan. Paham? Cuma nanti nih pada akhirnya, pada ujungnya kan nanti di mana nih buat mereka nih? Akhirnya di mana? Ujungnya di mana? Ujungnya kan di Big Bang. Kan nanti ada pertanyaan nih, sebelum Big Bang apa? Kan gitu. Orang-orang fisika itu bakal nggak sampai sebelum Big Bang Tuhan? Nggak bakalan sampai dan mereka mah harus terukur. Nah, cuman secara logika tasalsul mustahil. Secara logika tasalsul mustahil. Maka nanti mereka itu pasti akan mengatakan ada asalnya. Asalnya apa? Nggak tahu. Paham? Wallahu alam. Dan kalau mereka itu berpikirnya benar, asalnya ini harus satu, tidak boleh banyak. Kalau mereka berpikirnya benar, akan sampai itu. Nah, kalau kamu mau tahu Allah itu siapa, jelaskan kepadaku Allah. Nah, Allah itu ilahun wahid itu. Awal dari segala sesuatu itu. Itu Allah tuh. Paham? Paham gak nih? Nah, asal dari segala sesuatu Allah itu ilahun wahid, yang mana dia itu yang menyebabkan semua perkara yang tidak menjadi sebab dari perkara yang lain. Itu Allah. Paham? Nah, makanya nggak sampai sini pertanyaannya. Fakila kaifa huwa, bagaimana Allah itu? Kaifa huwa, bagaimana Allah itu? Faqala malikun qadirun. Allah itu raja, malik, dalam pengertian dia yang memiliki semua perkara. Jadi yang namanya malik itu apa? Kenapa Allah disebut raja? Bukan sebetulnya itu. Jadi raja itu dia khusus. Jadi ada malik, ada malik. Kalau malik, dia yang menguasai. Menguasai itu apa? Al-mutasarrif bimamlukihi. Yang dia itu bebas menggunakan, mentasarrufkan semua yang dimilikinya. Itu disebut malik nanti. Kalau malik itu al-mutasarrif bil amri. Al-mutasarrif bil amri itu apa? Yang mempergunakan perkara cukup dengan perintah saja. Itu raja namanya.
Mau jajan bakso harus berangkat, itu bukan raja itu. Ayang bakso mau berangkat itu harus berangkat, itu bukan raja. Raja apa tinggal gitu, bawakan bakso tilu mangkok datang, itu raja tuh. Makanya Allah itu bikin alam cuma merintahkan aja. Matahari jadi. Ya, cuma gitu aja. Itu namanya nanti perintah amrul ijad nanti. Perintah untuk mengadakan. Nah makanya dikatakan Allah itu malikun qadirun. Jadi bukan cuman asal, tapi Allah itu yang memiliki kuasa. Dan nanti bakal ada kesimpulan diantaranya fisikawan itu yang menjadi asal segala perkara itu hukum alam. Salah. Fakila aina huwa. Nggak sampai di situ pertanyaannya, ditanya lagi. Di mana Allah itu? Allah di mana? Faqala bil mirsad. Maka dijawab bil mirsad. Coba ini bil aras nggak? Di aras nggak jawabannya? Enggak. Lah kok bisa bil mirsad? Mirsad itu apa? Nah ini makanya harus paham. Kalau kamu berpikiran bahwa mirsad ini sebuah tempat yang mana dia itu terbatas, ada mirsad, ada bukan mirsad. Kan kalau tempat tuh begitu. Pasti ada begitu tempat mah. Ini Garut. Ini bukan Garut. Batas sebelah sini Bandung, batas sebelah sini Tasik, batas sebelah sana yang masih Bandung juga. Batas sebelah sini yang masih Tasik juga. Nah, berapa jauh Bandung yang Tasik ya? Garut mah. Belah ditunya Bandung, belah dia Tasik gitu. Udah nggak ada, mana lagi nggak ada, udah cuma Bandung sama Tasik aja kita. Batasnya itu. Wah Cianjur, Sumedang. Enggak langsung tuh. Oh langsung. Oh langsung. Berarti ayah. Cianjur. Sebelah sana mana? Cianjur. Berarti kan ini Garut, itu bukan. Kalau kamu punya pikiran seperti itu, ini mirsad, itu bukan mirsad. Kemudian Allah di mana? Di mirsad. Tolol. Bukan seperti itu. Ya. Makanya ditanya nih, bil mirsad itu apa? Bil mirsad ini jawaban isyarat kepada Al-Quran.